Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Lensa Pena bersama saya Afilfah dan Saya Ahimsa Wiswadeshi. waduh, kali ini kita kehadiran Mbak Ahimsa. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Ahimsa? Aduh, Banyak. Oke, kenalan dulu Mbak. Halo teman-teman, saya Ahimsa, temennya Afi. Dari Dari mana ya? Dari apa nih aku bilang? Dari struktural IPM dulu. Oh siap. Dari PWIPM sebagai Sekbid Advokasi. Terus kuliah sekarang di mana Mbak? Kuliah sekarang di Sastra Inggris UGM semester 1 tahun skripsian. di atas saya kan? Oh iya. 1 tahun di atas saya. Siap. Oke. Mbak Ahim jauh-jauh tadi kesini dari rumah atau dari mana? Dari museum. Dari museum. Kenapa dari museum nih Mbak? Ada aktivitas apa di museum? Tadi ada apa namanya, tag video juga. Tag video buat apa namanya, salah satu pameran digital gitu. Mbak Ahimsa jadi duta museum mana? Duta Museum Dewantara Kirti Griya. Apa? Duta Museum Dewantara Kirti Griya. Wah, museumnya ini. Sebenarnya aku tuh baru dengar museum ini. Ada yang teman-teman baru dengar juga. Besok main ya, Vi, sana ya, Vi. Museumnya tentang apa, Mbak? Ini tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kan. Di mana museumnya? Nggak tahu ya. Besok main sana ya. Di Taman Siswa, Oh, iya. Taman Siswa. Makanya kan namanya Dewantara Kirti Griya tuh, Griya tuh rumah, Kirti itu kerja, Dewantara tuh Ki Hajar Dewantara. Jadi rumah kerjanya beliau gitu. Oh, oke. Wow, keren. Terus kenapa milih jadi duta museum nih? Aku kan lihat Instagramnya Mbak Ahimsa. Bisa di follow Instagramnya apa Mbak? Waduh. Instagramnya IPMDY. Jangan lupa follow IPMDY, IPM_Piungan sama Instagramnya Mbak Ahimsa. @ahimsa WS. Yoi. Oke, makasih ya Vi, jadi nambah ntar followers. Oh iya. Jadi aku kan lihat di Instagramnya Mbak Ahim, wah Mbak Ahim jadi duta museum gitu, Dewantara Kirti Griya. Kenapa milih jadi duta museum? Kenapa pengen jadi duta museum gitu ya? Ini sih sebenarnya, aku jujur ya, aku tidak tahu banyak tentang sejarah kayak gitu. Terus habis itu apa namanya, banyak hal yang sebenarnya aku pengen mencari. Sebenarnya aku tuh pengen jadi apa sih, atau pengen apa, ngapain gitu di hidup. Iya bener banget itu sih sebenarnya. Kayak pengen mengeksplor apa sih kayak gitu di hidup ini kayak gitu. Terus apa, kemudian waktu di tahun ini sebenarnya aku tuh kayak pengen mendaftar sesuatu yang kayak misalnya duta bahasa kayak gitu-gitu. Aku malah belum kepikiran waktu itu duta museum. Cuman ketika itu ada duta museum muncul kayak gitu, terus aku kepikiran, oh iya aku belum tahu banyak tentang sejarah kayak gitu. Terus ini sih terdorong untuk wah jangan-jangan dari sini aku bisa mengeksplor lebih kayak gitu. Terus itu sih, dan sampai sekarang ini bener kejadian dong. Maksudnya kayak aku di museum tuh kayak, oh ternyata ada cerita seperti ini ya. Oh ternyata apa namanya, Ki Hajar Dewantara tuh dulu jalan perjuangannya kayak gini ya. Kayak gitu tuh aku baru tahu gitu. Dan ini sih kayak emang, oh ternyata bener kemarin yang pengen explore, banyak banget ternyata yang harus dieksplor kayak gitu. Gitu sih. Jadi targetnya tercapai? Targetnya jadi untuk mengetahui sejarah lewat duta museum itu? Iya. Tapi semoga enggak ini ya, enggak jadi kayak malah apa namanya, jadi males-malesan gitu, tapi malah terdorong untuk tetap ini nyari-nyari. Jadi dengan tercapainya tujuan itu bukan berarti langsung udah puas gitu, harus mengeksplor lebih lagi. Bener banget. Sebenarnya kerjanya duta museum itu apa Mbak? Kerjaannya apa ya? Kerjaannya di museum. Ini sih kalau aku ngelihatnya kayak mengenalkan gimana betapa asyiknya gitu, betapa sebenarnya museum ini tuh sangat sangat friendly gitu untuk masyarakat kayak gitu. Karena kan selama ini kayak ngelihatnya museum itu kuno gitu ya. Museum itu apa namanya, kesannya kayak apa, sudah gersang atau ya ini banget. Tapi jujur dari dulu waktu kecil aku gak pernah kepikiran museum tuh kayak gitu sih. Oh iya? Soalnya aku Wow. Soalnya kayak museum tuh kayak satu tempat yang berharga gitu aku ngeliatnya dari kecil. Kayak waktu aku misalnya masuk museum tuh kayak vibe-nya tuh udah beda. Jadi kayak aku suka ngeliat-liat. Kan sebenarnya aku kayak sebenarnya aku gak tahu juga, aku
sedikit mempunyai jiwa seni gitu. Sedikit mempunyai jiwa keestetikan sepertinya. Jadi kayak aku suka ngelihat-lihat kayak gitu. Oh, wow, Anda cocok ini jadi duta museum. Ya besok daftar ada pendaftarannya 2 tahun lagi ya. Bergabung bersama saya. boleh banget. Iya. Memperkenalkan kalau museum tuh friendly dengan cara itu bikin konten-konten. Salah satunya sebenarnya itu tergantung ini sih, kembali lagi ke duta museumnya masing-masing. Kayak kemudian inisiatifnya apa, semua museum di Yogyakarta ada kayak seorang dutanya gitu. Iya, umumnya ada. Kan ada kan museum-museum baru kayak gitu tuh belum tentu ada duta museumnya. Cuman museum yang kemudian udah datanya ada di Barahmus atau di Dinas Kebudayaan, mereka biasanya sudah diplotkan ada duta museumnya kayak gitu. Sejauh ini ada 36 duta museum. Wow. Gitu. Itu buat pelajar atau mahasiswa atau masyarakat umum atau gimana? Kalau tahunku ini di periode ini kemarin itu minimal lulusan SMA. Usia berapa ya? 18 sampai 35 kalau nggak salah, aku lupa. Kayaknya sekitar jadi pemuda ya? Pemuda. Ya, karena ngenalin targetnya itu kan sebenarnya sasarannya mungkin lebih banyaknya pemuda ya. Karena yang lebih senang untuk mengeksplor sesuatu kayak gitu. Itu sih. Wow, menarik. Teman-teman kalau ada yang tertarik untuk jadi duta museum bisa tanya-tanya ke Mbak Haim misalnya lewat DM IG ya, tadi udah IG-nya ada. Oke, siap. Afi ditunggu juga ya nge-DM aku. Waduh. Aku insecure. Kok insecure? Ya, kenapa? Tadi Mbak Haim kan milih apa ya yang mau dieksplor. Kayak berarti Mbak Haim waktu itu ngerasa stuck gitu. Atau kurang kayak udah merasa kayak ada sesuatu yang kurang gitu dalam hidup ini, terus habis itu mengeksplor atau gimana? Iya deh, kayaknya iya, seingatku iya. Karena apa ya, sebenarnya ini juga, maksudnya di samping itu aku sadar kalau aku orang itu suka mendengar cerita. Maksudnya kayak yang ketika dapet cerita-cerita yang kemudian inspiratif kayak gitu. Apalagi kan kalau museum yang aku pilih, Museum Dewantara Kertajaya kan tokoh ya, ini tokoh Gadjar Dewantara. Dengar cerita tentang tokoh yang kemudian punya sesuatu yang menginspirasi kayak gitu tuh kayak yang nggak tahu kenapa, walaupun aku mungkin tidak bisa, maksudnya yang tidak bisa kayak yang aku pengen seperti ini kayak gitu, nggak selalu bisa kan. Cuman kayak denger ceritanya aja tuh udah menimbulkan efek motivasi kayak gitu. Kayak gitu sih, aku senang banget dengerin cerita. Makanya kayak yang lebih yakin gitu waktu itu. Oke, aku pengen jadi duta museum ini kayak gitu. Wow. Gitu. Tanpa ada rasa insecure tadi waktu aku bilang. Actually ada karena posisinya kamu kalau misalnya tahu aku waktu ini. Jadi kan duta museum itu kan nanti ini udah pada daftar, habis itu diseleksi nih jadi 36. Terus baru nanti seleksi jadi 10 besar kayak gitu. Terus baru nanti yang 3 besar ini. Nah, sebuah kebetulan gitu ya, aku masuk waktu itu di 10 besar. Tapi aku ngerasa ini sih, mungkin diseleksi karena ngerasa kurang kayak ini tuh aku belum ngerasa pantas gitu loh untuk sampai kemudian ke situ, ke 10 besar. Kayak teman-teman lihat teman-teman yang lain tuh lebih pada hebat. Iya, dan itu ada rasa insecure itu tadi sih, karena mungkin di 10 besar so ngeliat kayak yang, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini. Kemudian kayak yang aku belum siap kayak gitu. Aku belum siap kalau di sini. Ya pengen tapi belum gitu. Terus waktu itu di Sleman City Hall. Ya enggak sih, ada Sleman City Hall kan? Iya. Mall. Mall. Iya. Oh, Sleman City Mall. Sleman City Hall itu tuh sebuah mall ya, bener. Namanya Sleman City Hall. Oke, Sleman City Hall. Di situ kan 10 besarnya diseleksi nih. Terus itu kayak ajang kompetisi duta museum, ditanyain, dikasih pertanyaan kayak gitu. Jadi kayak Miss gitu, Miss Indonesia. And it's really for me itu adalah kali pertama aku harus maju ke depan, terus kayak berdiri dan menjawab kayak gitu ya. Kayak yang fashion show nggak pernah kayak gitu. Itu aku ditanyain dan aku gagap tuh loh, Pi. Padahal biasanya maksudnya kalau misalnya nih, ya, jadi ngeblank gitu. Di acara IPM kayak yang ya kita ngobrol kayak itu kan biasa ya, diskusi gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu kayak yang lalala kayak gitu loh. Terus ya udah aku di situ kayak ngerasa ini sih, ya itu titik insecureku di situ. Aku ngerasa kayak yang aku belum siap di sini kayak gitu. Tapi
aku harus tampil dan lain-lain sebagainya kayak gitu sih. Aku dan itu lagi rapuh-rapuhnya untuk mengalami kayak gitu. Maksudnya ada suatu background yang membuat belum. Yoi. Dan gak hanya soal duta museum tuh, itu kayak yang yang paham. Sebelum jadi duta museum ada beban-beban yang harus ditanggung. Yoi banget. You know me so well deh. Ya karena aku sangat tahu lah. I'm so fragile now. Waduh. Tapi kenapa bisa bertahan akhirnya? Bisa bertahan tetap. Dan kayak mau gitu. Oke, gak apa-apa, aku walaupun insecure atau teman-teman yang lain, aku udah sampai 10 besar ini, terus aku harus berusaha. Apa yang memotivasi kemudian? Itu ini sih kayak support system ada nggak ya? Ada nggak ya? Sebenarnya ini sih menurutku loh, kalau aku anything itu semuanya itu tuh bisa jadi support system. Tergantung kita kayak kemudian kayak menilai itu kayak gitu atau memaknai itu. Dan kebetulan kalau aku sendiri, aku waktu itu kayak ngerasa bukan, malah aku nggak nyari support system, tapi kayak kayak aku tuh inget aku tuh awalnya mau ngapain sih kayak gitu. Kayak yang tujuan awal. Aku pengen mengeksplor hal yang selama ini aku masih kurang dalami kayak gitu. Aku pengen meningkatkan kualitas diriku kayak gitu. Dan dengan ajang itu, walaupun itu pertama kalinya, ya itu sebagai jawaban atas yang tadi itu, karena Mbak Him pengen nge-explore, akhirnya dapat ini. Berarti Mbak Him bisa kayak dapat experience baru. Iya. Dan walaupun awalnya juga aku kayak ngerasa ini kan sebenarnya kayak nggak tampil maksimal gitu waktu di ajangnya itu. Sebenarnya aku sempet kayak ngerasa down. Malu banget diliatin teman-temanku loh yang lain gitu. Tapi ya udah, aku udah sampai sini, masa aku mau mundur? Masa aku mau kemudian meninggalkan pengenanku tadi di awal karena aku malu di titik itu doang kayak gitu kan. Terus kayak yang berarti karena aku nemu titik ini, berarti emang harus jalannya kayak gini nih, supaya aku makin sadar kemudian kayak balik lagi ke cita-citaku di awal untuk kemudian nyari jalan-jalan lain atau kesempatan-kesempatan baru yang bisa membuat aku kayak memperbaiki yang kemarin ini gitu sih. Itu ya seperti itulah. Tapi aku masih maksudnya memegang komitmen di awal itu sambil kayak berusaha untuk ya udah nggak apa yang kemarin ini lewat aja kayak gitu. Belajar. Itu kan dari pengalaman Mbak jadi duta museum. Nah, selama ini juga mungkin berarti aku kayak ngelihat karakternya Mbak Him adalah orang yang kayak ya itu tadi, inget sama tujuan awal dan kayak semuanya sebenarnya kayak bisa jadiin support system. Maksudnya kadang mindset seperti itu tuh kayak belum kesettle di semua orang gitu lah. Dan itu tuh mindset itu udah settle di Mbak Him. Tapi belum tentu itu mindsetnya kan, maksudnya susah untuk ada misalnya aku dan orang-orang lain tuh mindsetnya masih belum kayak gitu. Jadi kayak misal masih belum, misal kayak waktu itu kan Mbak Him bilang kalau sebenarnya ada rapuh di situ pasti iya banget. Ada rapuh gitu, tapi Mbak Him tetap kuat. Dan Mbak Him waktu aku tanyain ada support system yang kayak seseorang atau ya teman-teman gitu, Mbak Him bilangnya kayaknya nggak ada dan kayaknya semuanya bisa jadi support system buat Mbak Him. Nah kan itu mindset yang sangat susah menurutku, apalagi di keadaan Mbak Him baru rapuh. Nah kenapa, maksudnya awalnya Mbak Him udah punya mindset kayak gitu tuh, ada nggak sih backgroundnya sebelumnya? Apakah langsung emang Mbak Him terlahir seperti itu atau ada kayak terlahir kayak avatar gitu? Atau ada kayak suatu cerita di belakangnya yang sampai akhirnya bisa membuat Mbak Him tuh jadi kayak kalau menghadapi semuanya di kedepannya, di kemudian hari, udah jadi seorang Mbak Him yang sekarang gitu? Sebenarnya aku kayak ini sih, Vi, masih di sebuah proses gitu loh. Aku belum kayak yang melewati kemudian kefragilan itu, maksudnya kerapuhan itu. Kayak aku juga kadang-kadang kayak masih rapuh, kayak masih kadang-kadang down kayak gitu. Jadi belum selesai gitu itunya, belum masih selesai. struggle. Iya. Dan kesimpulanku yang tadi kayak aku ngomong bahwa support system tuh bisa apa aja kayak gitu sekeliling kita. Itu karena aku ini sih, aku orangnya tuh baperan ya. Maksudnya baperan tuh gini. Misalnya ada sesuatu yang kemudian, misalnya tadi yang misalnya aku udah penuh semangat, aku penuh tekad gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang kerikil lewat gitu, aduh kesandung dan buat aku kayak yang aduh down lagi kayak gitu. Terus habis itu misalnya aku menemukan sebuah semangat baru, misalnya dari temanku atau lain-lain sebagainya kayak gitu. Tapi mereka kan nggak selalu bisa untuk mensupport aku kan. Mereka tuh kayak kadang-kadang ya muncul dengerin, tapi
misalnya pas aku kayak down lagi, mereka nggak mesti ada kayak gitu. Atau misalnya deh kayak misal aku disupport sama bapak ibuku sendiri kayak gitu ya. Walaupun aku cerita ke mereka, tapi mereka nggak sepenuhnya bisa menanggung apa yang ini loh yang aku hadapi kayak gitu loh. Aku cuma bercerita secuil. Itu sih, terus aku kayak ngerasa kalau aku terus menerus misalnya nganggep ini bergantung pada orang lain atau bergantung kepada hal-hal yang kemudian aku temui, misalnya aku pasti kalau misalnya ini aku bisa kembali semangatnya kalau aku ketemu ini gitu. Aku bisa kembali energinya kalau aku biasanya kalau kayak gini. anak-anak muda sekarang gitu kan, apalagi kalau misalnya udah urusan kayak ya asmara gitu kan Mbak, kayak udah bergantung banget gitu loh, kan rasanya fragile banget. Ya banget, iya emang. Ya aku kadang-kadang kayak gitu sih. Tapi kan di sini ya aku nggak mau ngomongin. Nggak ding. Ya kayak gitu. Ya aku kadang-kadang kayak gitu juga sih. Jadi harus itu mandiri. Ya iya, makanya sih kayak yang akhirnya ya udah terserah kayak gimana yang lainnya. Cuman kita kayak ketika apapun yang dihadapin itu kita ngelihatnya sebagai itu malah buat mencharge energinya kita. Aku pernah denger ini quote-nya siapa ya? Pokoknya dia ngomong gini, apa namanya? Jadilah sebuah termostat gitu, jangan termometer. Kenapa itu? Termostat itu kan dia yang mengset ini ya suhu ruangan kayak gitu ya. Kalau termometer kan dia ngukur. Jadi kayak hasilnya yang di termometer itu yang menyesuaikan lingkungan itu kayak gitu. Jadi kayak yang jangan sampai kamu kepengaruh sama hal-hal di sekitarmu, malah kamu yang ngeset. Kamu pengennya kayak gimana kayak gitu, kamu akan tampil seperti apa kayak gitu. Jadi kita tuh kayak kita ada muncul di suatu lingkungan, kita tuh bukan terpengaruh sama lingkungannya, tapi kita harus yang ya udah kita bisa mengeset lingkungan kita tuh jadi seperti apa yang kita mau. Iya banget. Itu sih. Tapi itu masih di sini ya. Maksudnya kadang-kadang aku juga kayak lupa, hilaf gitu. Sering banget sih Mbak, lupa aku kayak apalagi di usia-usia kita ya sekarang tuh kayak kan nggak tahu kenapa lagu-lagu yang dulu suka didengerin tiba-tiba didengerin ulang sekarang tuh maknanya dapatnya baru sekarang. Iya banget. Kayak dengerin lirik lagu terus kayak oh jadi ini maknanya kayak gini, oh kayak wah, terus baca buku lagi, oh ini maknanya kayak baru kayak gini. Terus dengerin kayak quotes atau sesuatu yang dari kecil udah ditanemin tapi baru ingetnya kayak baru masuk ke hatinya tuh kepikirannya tuh sekarang gitu, karena kita udah ngerasain gitu. Bener banget. Iya sih. Dan tapi waktu kita ada di kehidupan sehari-hari melakukan segalanya gitu jadi lupa kayak gitu, atau baca Al-Quran udah tahu gitu kan Mbak, terus lupa. Iya sih, bener banget. Emang ini ya, emang kayak apa namanya sebenarnya nasihat-nasihat lama kayak gitu tuh sebenarnya udah dari dulu kita diajarin, kita dikasih tahu tapi kayak gitu. belum masuk. Kita pahamnya kalau kita udah mengalami itu. Iya bener banget sih. Semangat Vi. Afi gimana? Nanti Mbak di luar ini aja. Oke. Itu berarti kunci produktivitas Mbak Him itu. Soalnya aku lihat Mbak Him ya. Aku jadi kali ini kita sebenarnya teman-teman akan membahas kan tadi introduction ya teman-teman. Enggak sih, tadi udah ada poin-poinnya, tapi cuma biar teman-teman paham ini sebenarnya poinnya apa. Poinnya adalah aku pengen ngajak teman-teman tuh bisa jadi pemuda pelajar yang mandiri, yang produktif, yang tadi itu bisa nggak bergantung sama lingkungannya, segimanapun lingkungan kalian, semungkin nggak support kalian, segimanapun nggak ada support system tuh kalian tetap bisa jalan gitu, tetap bisa menjalani kehidupan gitu, nggak kepikiran mau menyerah, kan nggak boleh Mbak menyerah. Tapi emang kadang berat sih Mbak. Nah makanya aku lihat Mbak Him tuh, udah kayak berdamai dengan diri sendiri. Soalnya aku tuh ngeliatnya kayak ini ya, pandangan pribadi aku, subjektif aku ngeliatnya, kan aku sering kayak ngerasa aku pengen jadi dia gitu kalau ngeliat orang. Terus aku tuh pengennya kayak gini, aku harus jadi yang kayak gini. Tapi aku lihat Mbak Him tuh kayak udah enggak gitu loh, maksudnya kayak ya udah gitu, jadi Mbak Him sendiri udah bahagia jadi diri Mbak Him, terus bisa berproduktif, terus kemarin ya gitulah pokoknya. Enggak juga sih Vi. Enggak juga. Itu kan pandangan dari kelihatan kelihatan dong. Mungkin banyak orang yang melihat Mbak Him kayak gitu juga.
Tapi itu berarti sudah suatu keberhasilan, berarti ada, maksudnya orang lain ada image-nya Mbak Him tuh udah kayak gitu, udah kebentuk kayak gitu loh. Pencitraan gue berhasil gitu ya. Iya. Itu berarti Mbak Him mau mencitrakan kayak gitu emang? Enggak juga sih. Tapi kayak ini, biasanya orang kalau misalnya ngomong kayak gitu, mungkin ya kalau dia bakal di luar orang lain, dia bakal ngomongnya kayak gini. Dia menipu dirinya sendiri gitu. Maksudnya kayak yang dia kayak ngerasanya kayak baik-baik. Dia menunjukkan kalau dia baik-baik aja gitu. Gitu, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Nah, cuman aku terus belakangan ini kayak mikir, sebenarnya bahasanya mungkin ya kata-katanya terserah ya. Tapi kalau misalnya ngomong itu menipu diri sendiri, kayaknya tuh kayak kita jadi berdosa atau bersalah gitu. Aku malah lebih ngerasanya ini adalah proses penyesuaiannya kita. Maksudnya kita bertemu dengan pengalaman yang baru, yang kemudian kita agak sensitif untuk mengalami itu kayak gitu, terus ngerasa nggak baik-baik aja sama itu, terus kan kita kayak nggak nyaman gitu, nggak serak gitu. Jadi kalau bahasamu sendiri pakai kata berdamai, berarti dia belum berdamai dengan dirinya sendiri kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya kayak kita mencoba untuk menyesuaikan diri, enaknya gimana ya biar nyaman kayak gitu. Jadi kayak walaupun kelihatannya mungkin di dalam kayak masih kok gimana ya, tapi gimana caranya kita nyesuaiinnya adalah dengan di luar itu kita kelihatan nyaman, jadi nggak terus jadi kelihatan panik atau ya rapuh tadi kelihatan orang lain kayak gitu kan, malah bikin orang lain di luar kita juga merasa terganggu nggak sih kayak gitu tuh. Iya sih. Ini kalau katanya Ustadz Salim Afilah anuku ya. Mbak ngefans sama beliau? Iya, ini sih maksudnya nggak ngefans banget, cuman kayak senang gitu kalau dengerin beliau ini. Beliau tuh pernah ngomong, ini sih di bukunya, dia pernah bilang soal apa ya, kalau ngomongin soal suasana hati gitu, suasana sedih kayak gitu. Kan sering ada orang yang bilang mbok senyum gitu, misalnya lagi sedih kayak gitu. Terus kayak tapi ada yang bilang nanti ya udah lanjutin. Nah, mbok senyum kayak gitu kan. Terus habis itu kalau caranya Ustadz Salim Afilah tuh bilang kayak gini, bahwa yang namanya senyum itu tuh bukan cuman untuk menggambarkan suasana hatinya kita. Misalnya kita lagi senang, terus kan kita otomatis senyum. Itu nggak cuman kayak gitu, tapi bahkan yang namanya senyum itu dia bisa untuk kemudian merangsang apa yang ada di dalam kita. Mungkin lagi sedih nih, tapi ketika kita senyum tuh ya terdorong untuk kemudian jadi baik-baik aja gitu. Kemarin waktu aku juga udah pernah bahas di podcast ini, judulnya teman-teman kalau mau lihat judulnya Heal Yourself. Aku kayak bahas soal kayak aku baca buku judulnya Heal Yourself, dan itu kayak bagus banget. Gimana? Nah terus ya itu ada yang bilang kan tadi Mbak kayak ngerasa berpura-pura. Nah sebenarnya ada kayak peribahasa atau apa quotes atau apa nggak tahu lah, pokoknya intinya kayak kalau di barat tuh ada fake it until you make it. Jadi tadi waktu pun senyum tuh nggak cuma menggambarkan suasana hati, tapi bisa kayak merangsang yang lain. Nah jadi kalau kita ya udah pura-pura senyum atau memaksakan diri tersenyum tuh lama-lama itu akan jadi ya bahagia sendiri gitu. Nah tapi di satu sisi ada yang sekarang baru tren juga, yang namanya toxic positivity, yang kayak orang-orang bilang tadi kan, ada orang yang bilang kalau baru sedih terus habis itu orang lain pasti bilangnya mbok senyum gitu. Tapi kan kita juga boleh sedih. Iya benar banget. Jadi sebenarnya harus ada keseimbangan di situ. Tapi kadang support di lingkungan kita tuh lebih ke tidak menerima kalau kita sedih kebanyakan. Maksudnya mereka tuh pengennya ya kita selalu bahagia gitu. Nah, atau kayak jadinya di film Joker ibunya selalu manggil dia happy, kayak jadinya kayak dia punya menyimpan yang harusnya dia tuh pengen sedih tuh nggak bisa gitu. I see. Jadi harus ada keseimbangan di situ nggak sih? Iya sih, setuju. Dan kita ini nggak sih kayak di situ tuh dilatih untuk kemudian mengukur batas-batas dirinya kita tuh loh. Kayak kalau tadi aku bilang ini sih, maksudnya kalau aku pribadi ketika aku ngerasa sedih kayak gitu dan kemudian emang menurutku sedihnya itu kemudian bukan sesuatu yang sehat gitu. Ketika aku sedih terus kayak gitu, maka aku macu gimana caranya biar ini hal-hal di sekelilingku untuk kemudian mensupport aku kembali untuk merasa ini sebagai hal yang kemudian bisa membangun diriku lagi kayak gitu. Aku bakal lebih senang, bakal lebih semangat kayak gitu. Tapi ketika aku ngerasa emang keadaannya aku harus belajar berdamai dengan ya suasana hati yang sedih kayak gitu, it's okay kayak gitu. Itu sih. Jadi Mbak pernah take some time untuk bersedih?
kayaknya sering deh. Maksudnya kan tadi baru bahas kalau Mbak Haim selalu mencoba untuk ya udah menyamankan diri agar orang lain juga nyaman. Kan tadi Mbak Haim bilang gitu. Tapi aku bilang kayak ada suatu keseimbangan, harus nggak apa-apa sedih. Nah terus ada Mbak Haim pernah ini nggak taruh suatu waktu untuk Mbak Haim bersedih, atau ya udah bodo amat sama yang lain. Maksudnya kayak Mbak Haim mau, aku baru sedih, aku maunya sedih, aku belum mau untuk yang misalnya harus berproduktivitas, tapi kayak Mbak Haim ngejeda itu dulu karena Mbak Haim nggak kuat, atau Mbak Haim mau nyenengin diri Mbak Haim sendiri, Mbak Haim mau egois dulu gitu. Pernah nggak? Menempatkan untuk bersedih ya. Nggak pernah menyengajakan sih. Cuman ketika misalnya emang aku lagi sedih, ya aku kayaknya agak kesulitan deh untuk itu. Maksudnya kayak untuk ngomongin kalau bukan diomongin sih, kayak ya udah hilang aja dulu. Ya karena saya kayak harus misalnya ini Mbak Haim baru mau, aku ngundang Mbak Haim ke podcast nih, tapi Mbak Haim tuh baru suasana hatinya nggak enak, atau Mbak Haim mau ya, terus habis itu kayak Mbak Haim akhirnya bilang sama aku, maaf ya aku belum bisa kayak gitu, nggak memaksakan diri untuk datang ke sini. Gimana? Pernah nggak? Pernah sih, cuman aku orangnya nggak enakan sebenarnya, kebanyakannya. Jadi kayak yang mungkin pengalaman gitu ya jarang. Tapi sih. tetap ini kan, maksudnya tetap Mbak Haim bisa mengontrol dengan hal lain. Maksudnya kan mungkin ada orang yang harus kayak gitu. Nah Mbak Haim kan enggak, berarti kan ada fase untuk penyembuhan dirinya Mbak Haim enggak dengan itu, tapi dengan yang lain udah cukup gitu. Nah dengan yang tadi itu, yang menyamankan diri atau apa? Iya, menyamankan diri, atau kemudian aku menuangkan dengan hal tulisan lain kayak gitu. Iya banget. Iya banget sih dengan tulisan sih. Dengan tulisan atau cerita ke teman, tapi bener-bener kayak ceritanya sebenarnya nggak bisa los sih. Aku paling los tuh sebenarnya nulis. Tapi kalau yang ngomong kayak gitu, kalau yang ngomong aku cerita sama orang yang sama sekali nggak ada hubungannya sama kesedihanku, karena kayak lebih iya gitu. Jadi sebenarnya bukan ngomongin kesedihannya biar lupa gitu sama kesedihannya. Tapi aku cerita kayak masalahnya gitu. Cuman karena mungkin dia nggak ada di posisi, nggak ada di lingkungan itu, jadi lebih enak. Iya, aku juga kemarin kayak gitu. Dan ternyata dan dapat sudut pandang baru. Iya. Kalau orang dari luar kan biasanya malah lebih enak liatnya ya. Itu sih. Atau Mbak journaling juga nggak? Apa? Journaling apa tuh? Journaling ngantar tiap hari ngapain gitu? Atau cuma nulis doang, diary? Itu membantu banget nggak Mbak buat nuangin perasaan? Kalau aku ya. Tapi aku nggak menyengajakan kayak misalnya aku harus tiap hari ini nyeritain aku gimana kayak gitu tuh enggak. Cuman ketika aku kayak ngerasa udah sesak nih, udah kayak gitu, aku nulis kayak gitu. Tapi belakangan ini aku kayak ngerasa ini sih kayak kurang produktif gitu, karena kan ada Twitter ya buat job-job kayak itu. Jadi kayak yang ada apa kadang-kadang langsung maus kayak gitu, langsung keluar gitu. Gitu sih. Itu nulis. Apa lagi ya? Oke, berarti Mbak Haim lebih ke sebenarnya selalu mencoba untuk tanggung jawab Mbak Haim selalu dikerjain gitu. Walaupun sebenarnya aku tipenya orang yang deadlineer gitu sih, kalau misalnya ngomongin tanggung jawab ya. Maksudnya nggak yang perfeksionis gitu, aku nggak yang perfeksionis. Kalau mepet baru dikerjain. Tapi yang penting kekerjain. Iya, berbasis rasa tidak enak guys. Rasa nggak enak atau karena emang aku, kalau misalnya aku emang bener-bener pengen garap, aku garap beneran. Cuman kalau yang hal yang sebenarnya aku pas kondisinya kayaknya nggak siap untuk itu, aku lebih menangin ke aduh nggak enak gitu. Sebenarnya nggak baik sih, cuman ya itu. Apa hal-hal yang Mbak Haim evaluasi dari diri Mbak Haim untuk untuk kesehatan mental Mbak Haim sendiri, untuk kemajuan diri Mbak Haim sendiri? Apa yang tadi yang nggak enakan? Jangan sering-sering nggak enakan. Terus apa menurut Mbak Haim? Itu nggak enakan. Terus apa lagi ya yang aku ini nggak enakan sama ini sih, nggak baper gitu. Tadi yang aku bilang, aku kan orangnya karena baperannya. Misalnya ada kerikil sedikit kayak langsung ini nggak baperan itu. Kadang-kadang kayak kepikirannya bahwa misalnya hal yang salah atau hal yang kemudian terjadi kayak gitu tuh, waduh ini jangan-jangan karena aku kayak gini nih kayak gitu, atau nyalahin diri sendiri. Kayak gitu loh. Itu aku masih belajar banget sih. Cuman aku untuk yang jangan yang baper ini, aku kayak karena menyadari itu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngerem tuh kayak yang alah wes kayak itu udah sedikit-sedikit
apa namanya terselesaikan. Ya nggak terselesaikan sih, cuman kayak bisa ditahan gitu. Oke. Wah, Gitu. sebenarnya udah banyak sih poinnya Mbak. Jadi semoga teman-teman dapat ya. Terus ada tips nggak buat Mbak Haim atau untuk teman-teman walaupun dalam masa yang sedang nggak baik-baik aja tetap berusaha untuk jadi diri yang lebih baik, untuk jadi yang terbaik buat diri sendiri gitu. Tips. Saya juga mencari tips Kak. Tapi ini sih teman-teman, karena posisinya, maksudnya aku juga di dalam sebuah proses, Afi mungkin juga di dalam sebuah proses, kita semua dalam sebuah proses. Kayak mungkin kita mau proses yang Mbak Haim alami kan mungkin belum tentu dialamin aku dan belum dialamin sama jadi teman-teman. Jadi ada insight apa dari sebuah proses itu? Nah, karena ini ya, maksudnya karena di sebuah proses, kita sama-sama di sebuah proses, menurutku ini sih, maksudnya apapun yang kemudian kita hadapin ini, it's okay gitu dijalani kayak gitu. Maksudnya ketika itu apa namanya, kalau dulu aku dapat ini quote-nya Renat Kasal itu bilangnya kayak gini, bahwa setiap langkah yang terasa mudah artinya kita sedang turun tingkat. Tapi ketika kita menghadapi langkah yang apa namanya berat kayak gitu, sebenarnya kita sedang naik tingkat kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu ketika kita ngerasa kayak ini nggak nyaman, ini sulit, ini gimana gitu. Tapi itu adalah proses untuk kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Asal kita mau tetap yaitu melewati langkah itu kayak gitu. Nggak apa-apa susah-susah kayak gitu. Aku jadi ingat ini quotes-nya Mas Retas Amjad, kalau Mbak tahu. Oh, Mas Retas, ya. apa? Mas Retas waktu aku try out gitu, terus habis itu waktu itu ada pembicaranya Mas Retas. Terus Mas Retas bilang, sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman. Oh. Jadi kayak untuk iya banget. Iya kan, untuk menjadi tadi Mbak Haim kan bilang dari Renat Kasal ada quotes kalau setiap langkah yang berat itu berarti kita baru naik tingkat. Dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sebenarnya itu memperluas zona nyaman kita. Jadi kita nyaman dalam keadaan kayak gitu pun kita nyaman. Ada keadaan yang lain lagi kita lebih nyaman lagi besok. Jadi ketika kita kayak looking back kita melihat ke belakang lagi, kita udah punya zona nyaman yang lebih banyak gitu. Kalau kembali lagi. Yoi, banget kan. Menyesuaikan diri sih ya. Kalau ini. Benar banget, setuju. Jadi mantap. Apapun yang dihadapi teman-teman sekarang, percaya sama Allah. Nah, iya benar banget, itu kuncinya. Itu sih kuncinya. Kalau apapun yang. Tapi waktu jadi aku jadi ini. Mbak Haim pernah nggak kayak kecewa sama Allah atau ngerasa kenapa sih Allah kayak gini gitu? Kecewa sama keadaan dan kemudian kayak yang ya jadi nggak percaya gitu sih. Iya kan, maksudnya kayak kan nggak percaya sama keadaan, tapi aku selalu mikir kan keadaannya yang bikin Allah, kok Allah kayak gini. Itu kejadian waktu aku ini waktu aku mau mau masuk SMA, aku benar-benar berharap dari dulu pengen SMA masuk mana? SMA. Teladan. Kok iya, aku juga soalnya. Oh really? Oke. Korban kamu SMA mana tuh? Aku di SMA 1 Bantul. Oh, SMA 1 Bantul. Iya. Jadi aku ke Bantul. Sama-sama teladan kok ya? Teladan Bantul. Iya betul. Jangan dong. Nanti. Oh salah. Gak apa-apa. Iya, waktu SMA itu sih. Ya itu karena posisinya aku pengen banget dari dulu. Dan kayak udah yakin gitu loh. Kayak yang. Dan Mbak tipe ambisius juga gak sih? Dulu. Sekarang lebih kayak santuy gitu sih. Karena sudah menyadari. Iya, ada proses-proses tadi. Itu aku pengen banget, terus kayak udah dikasih tanda ini kayaknya bakal deh. Tapi ternyata waktu udah ini kan penerimaan NEM, ternyata nggak nyampe nilaiku kayak gitu. Terus gimana untuk mengembalikan kepercayaan ke Allah? Oh itu habis aku masuk SMA kayak gitu-gitu, terus aku kayak baru memikirkan ternyata akhirnya aku masuk SMA 6C kan, aku masuk SMA 6. Ya aku misalnya nggak masuk SMA 6 aku nggak bakal dapet pengalaman yang kayak gini, ketemu temen yang kayak gini. Terus ya itu yang awalnya itu benar-benar sakit hati yang aku sampai nangis, sedih berhari-hari sampai diajakin ngobrol sama bapak ibuku tuh cuma makan dek gitu doang loh. Terus habis itu dia udah akhirnya waktu SMA ikutlah ngapain atau kegiatan apa atau jadi apa kayak gitu. Ya itu yang kemudian proses yang
satu persatu aku sadari, oh iya ternyata kalau misalnya aku nggak masuk sini ya ini nggak dapat pengalaman ini kayak gitu. Itu sih kayak kita tuh harus sabar juga Mencari gitu. itu tadi sebenarnya lebih ke ini sih sudut pandangnya Sudut kita. pandangnya, bener banget. Gitu. Dan itu prosesnya nggak yang nggak sebentar langsung, ya. nggak yang langsung aku udah, oh iya kemarin kayak gitu sih. Kamu juga pasti punya pengalaman yang kayak gitu juga gak sih, Vi? Iya, banyak, sering. Iya sih, kayak yang oke. Tuh waktu. Oke, jadi untuk jadi pemuda atau pelajar yang produktif, yang bisa walaupun dengan lingkungannya yang gak suportif tapi tetap bisa produktif, kita juga harus yang pertama tadi Mbak Haim selalu nekanin untuk kayak memperluas zona nyaman, tapi gak apa-apa lah kayak gini, dicoba terus, tapi juga harus ingat sama batasan diri. Terus habis itu percaya sama Allah. Terus kan kalau produktif kita pengen banget sih ngerjain semuanya, tapi kan itu kemampuan kita kan gimana ya? Kan kita harus sadar kita tuh cuma manusia yang terbatas, punya batasan diri sendiri, atau juga kondisi yang udah Allah berikan takdir kepada kita kan kadang gak sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita harus berproduktif, tapi ingat itu agar gak sakit hati, ya gak sih? Gak apa sih sakit hati kan, Vi? Gak apa sakit hati, cuman kemudian ya gak apa-apa sakit hati. Sakit hati itu adalah proses untuk perlu banget untuk kita kemudian belajar. Jadi sakit hati sebenarnya penting menurut Haim. Bukan berarti harus ya, tapi it's okay untuk punya rasa sakit hati. Karena itu kemudian pasti mengajarkan kita sesuatu kayak gitu. Tadi sih karena kita percaya sama Allah dan kita tahu kalau misalnya apapun rencananya Allah nih untuk ngeset kita supaya kita pergi ke sebuah jalan yang lebih terang. Gila. Oke. Kayak gitu teman-teman, semangat. Apapun yang sedang teman-teman hadapi sekarang, jangan lupa sama Allah. Ada kata-kata penutup gak terakhir? Kata-kata terakhir apa ya? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Apa ya? Ini sih, aku kepikiran ininya Cak Nun. Cak Nun dulu pernah bilang kalau kita di dalam hidup ini sebenarnya lagi lari di stadion bareng-bareng gitu. Wah, iya. Nah, pernah aku tahu. Oh iya, aku udah pernah ngobrol ya. Gak tahu deh, aku tahu dari mana, gak tahu lu. Tapi aku tahu. Oh iya, kita lagi lari di stadion bareng-bareng nih teman-teman. Terus kita kadang-kadang lihat kayak ada orang yang udah lari di depannya kita, terus kita bilang itu kok udah ada di jalan, udah di depan kita sih kayak gitu, kita ketinggalan dong kayak gitu. Terus habis itu kita juga ngelihat misalnya di belakang kita tuh ada orang yang lari di belakang kita, terus kita bilang kita udah lebih jauh dari orangnya dan lain-lain sebagainya kayak itu, dia ketinggalan kayak gitu. Nah padahal kan di dalam hidup ini sebenarnya dalam stadion itu kan lari itu muter ya. Terus kalau misalnya muter itu kita nggak ngerti nih orang yang ada di depannya kita udah berapa kali lari atau orang di belakang kita udah berapa kali lari gitu. Terus ketika kita bilang kita ketinggalan, jangan-jangan kita udah lebih banyak muternya daripada orang yang di depan, atau orang yang di belakang ini jangan-jangan udah 10 kali lipat larinya kita baru mulai kayak gitu. Ya itu nggak ngerti sih, makanya kayak yang di dalam proses ini keadaannya orang-orang tuh beda-beda kayak gitu. Kita jangan sampai terlalu banyak membandingkan dengan orang lain gitu. Fokus aja ke lari kita, rutenya kita kayak gitu. Itu sih. Panjang banget ya ini ya kata-kata terakhirnya. Gak apa-apa, insight-nya dapat banget kok Mbak. Oke, makasih banget Mbak Haim udah sampai ke sini jauh-jauh. Terima kasih. Makasih kembali. Keren banget gila ini. Kantor atau startup nih. Pembiungan keren banget. Jangan lupa di follow Instagramnya sekali lagi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut soal ini semua di Instagram @ahimsaws. Terus jangan lupa follow. Oh ya, museumnya apa Instagramnya? Museum Dewantara. Museum Dewantara. Kalau mau tanya-tanya, main ke sana bareng aku sama Mbak Ahim. Besok bareng-bareng kalau mau. Terus follow Instagram juga IPMDIY, IPM_Piyungan, sama Instagram aku juga kalau mau ya. Apa kak? @rayuseaf atau cari aja Afi Ulfah gitu. Oh siap, mantap. Terima kasih teman-teman. Banyak salahnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.